Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini berjumpa lagi dengan KFF TV. Yang belum subscribe monggo di subscribe dulu, karena ini adalah gudangnya cerita horor misteri. Mau tahu keseruannya jangan di skip, ya. Penulis cerita, Sultan Diko. Pak Hakim, aku bukan pembunuh, Part 8. Suara bisikan itu terus memanggil-manggil dan menuntunnya naik ke lantai atas. Hingga tiba di teras rumah tingkat kedua, suara bisikan itu menyuruh Rizka agar melompat dari atas ketinggian. Ketinggian dari atas ke lantai bawah sekitar 4 meter, sudah dipastikan jika seseorang melompat dari sana, akan mengalami sekarat, bahkan bukan tidak mungkin bisa meregang nyawa. Ayo, lompat, lompat, suara bisikan itu kembali terdengar menyuruh Rizka melompat, saat telah berada di atas ketinggian itu. Bruk, Rizka terjatuh ke lantai bawah, kepalanya menghempas benda keras, seluruh bagian wajahnya bersimbah darah, ia terluka parah, dan sekarat. Suara Rizka terjatuh menghempas lantai, terdengar sangat keras, sehingga membuat seisi rumah terbangun. Lami yang mendengar suara seperti benda jatuh dari arah depan rumah, bergegas mencari tahu apa yang sedang terjadi. Perempuan setengah baya itu berteriak histeris tatkala mengetahui bahwa suara itu berasal dari Rizka yang terjatuh dari lantai atas. Rizka, teriak Lami penuh kepiluan. Hampir sekujur tubuh Rizka berlumuran darah, matanya melotot tajam hingga membulat, tubuhnya terkulai lemah, namun masih ada tanda-tanda kehidupan. "Apa yang terjadi, Bu?" tanya Retno pada Lami, yang tiba-tiba saja datang, disusul oleh Raisya di belakangnya. "Ya Tuhan, Non Rizka," ujar Retno. "Retno, cepat kamu telpon ambulans." Tanpa menjawab, Retno bergegas masuk ke dalam rumah dan menelpon ambulans. Raisya yang menyaksikan kejadian itu bingung harus berbuat apa. Walau dalam keadaan linglung, ia sempat mengamati teras lantai atas tempat Rizka terjun tadi. Sementara itu, di dalam rumah, setelah menghubungi ambulans, dengan wajah penuh amarah Retno menghampiri cermin di kamarnya. "Aku sudah bilang, aku tidak ingin melakukan semua itu," hardik Retno. "Kamu harus melakukannya Retno, balaskan dendamku," ujar sesosok di dalam cermin di kamar Retno. "Kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Kenapa harus aku?" ujar Retno. "Kamu memiliki wajah sama persis denganku dan kamu memiliki kelebihan karena bisa melihatku," ujar sosok gaib di cermin tersebut. Retno kesal dan marah, sehingga dalam tidak sadar ia melempar botol parfum yang berbahan dasar beling, membuat cermin itu pecah. Tidak lama terdengar suara sirine ambulans, semua penghuni rumah ikut serta mengantar Rizka ke rumah sakit, termasuk juga Raisya. Kecemasan, kekhawatiran dan ketegangan sangat terlihat di rona wajah Lami. Setelah sampai di rumah sakit, Rizka langsung mendapat perawatan secara intensif. Di ruang tunggu saat ini suasana semakin tegang. Semuanya terdiam tanpa bicara satu sama lain. Hanyalah kekhawatiran saja yang tampak di rona wajah mereka. Sejurus kemudian seorang dokter keluar dari dalam ruang perawatan pasien. Buru-buru Lami menghampirinya. "Bagaimana keadaan Rizka, Dok?" tanya Lami pada Dokter Dino. "Kalau boleh tahu, apa hubungan ibu pada pasien?" ujar Dokter Dino. "Aku ibunya," jawab Lami. "Kondisi pasien kritis, benturan keras di kepalanya mengakibatkan pasien gegar otak. Sebaiknya ibu segera selesai surat-suratnya dibagiin administrasi, agar kami bisa segera bertindak sebelum semuanya terlambat," ujar Dokter Dino. Betapa hancurnya hati Lami saat mendengar semua penjelasan dari Dokter Dino. Gegas saja perempuan setengah baya itu berjalan ke ruangan administrasi. Setelah menyelesaikan semua surat-surat, operasi pun segera dilakukan. Waktu seolah berjalan cukup lambat. Kegelisahan kini meliputi hati Lami. "Mama,
"Bagaimana keadaan Rizka?" ujar Heru yang baru saja sampai di rumah sakit. "Heru," ucap Lami, hanya linangan air mata menjadi jawaban atas pertanyaan anaknya. Mama yang sabar, kita berdoa saja agar operasinya berjalan dengan baik, ujar Heru. Lami hanya mengangguk kecil, kemudian perlahan menghampiri kursi yang telah tersedia di ruang tunggu rumah sakit itu. Bola lampu berwarna merah di atas pintu ruangan operasi tidak henti-hentinya berkedip, membuat suasana semakin tegang. Lami, Heru bahkan Raisya dan Retno nampak sangat gelisah. Detik demi detik berlalu, namun masih juga belum ada tanda-tanda bahwa operasi telah usai. Keheningan terjadi cukup lama, apalagi Lami dan Heru, ibu dan anak itu hanya diam dan mondar-mandir berjalan ke sana kemari saja. Hanya Raisya yang bermunajat meminta pertolongan Sang Maha Kuasa. Menunggu di depan pintu ruang operasi memang bukanlah prahara yang mengenakan. Selain tegang dan gelisah, pikiran juga berkecamuk tak karuan. Tidak lama ketegangan atas penantian itu berakhir saat lampu di atas pintu ruangan operasi menyala berwarna biru, sebagai tanda para medis telah usai melaksanakan kewajibannya. Saat melihat Dr. Dino keluar dari ruangan operasi, gegas saja Heru dan Lami menghampirinya. Bagaimana keadaan Rizka, Dok? Tanya Heru. Sebaiknya kita berbicara di dalam saja, ucap Dr. Dino, dengan langkah besar menuju ke ruangannya. Saat sampai di ruangannya, Dr. Dino menghela napas berat. Ada jeda beberapa saat, sepertinya ia mengumpulkan kekuatan untuk mengutarakan semuanya. "Kami telah melakukan yang terbaik untuk keselamatan saudari Rizka, namun benturan di kepalanya sangat keras, yang menyebabkan tengkorak retak dan ada juga beberapa bagian yang patah. Tengkorak bentuknya berubah, memar di sekitar mata atau di belakang telinga, serta keluar cairan bening dari hidung dan telinganya," jelas Dr. Dino. "Apakah tidak ada harapan untuk Rizka kembali seperti sedia kala, Dok?" tanya Heru yang mulai cemas mendengar penjelasan Dr. Dino. "Saudara jangan khawatir, harapan itu selalu ada, Tuhan memberi kita masalah selalu berserta solusinya," ujar Dr. Dino. "Apa dampak dari penyakit gegar otak ini?" tanya Heru lagi. "Secara umum gegar otak bisa menyebabkan masalah pada memori, konsentrasi, keseimbangan, dan koordinasi. Saat itu, tubuh dapat menimbulkan reaksi seperti lupa ingatan, demam, aktivitas otak yang menurun, serta mual dan muntah," jelas Dr. Dino. "Oh, berapa lama proses pemulihannya, Dok?" tanya Heru lagi. "Sebagian besar pengidap penyakit gegar otak ini bisa pulih dari gejala awal dalam 2 minggu hingga 1 bulan. Efek jangka panjang tidak biasa. Meskipun diperkirakan 20% orang akan mengalami gejala sindrom pasca gegar otak yang persisten, di mana gejalanya berlangsung selama lebih dari 6 minggu. Rizka harus banyak beristirahat, dan jangan bebani pikirannya dengan masalah apapun," ucap Dr. Dino. "Terima kasih atas penjelasannya, Dok. Kalau boleh tahu kapan Rizka boleh pulang?" tanya Heru. 2 atau 3 hari ke depan Rizka sudah bisa diajak pulang." Sampai di sini perbincangan keduanya berakhir, mereka saling berjabat tangan dan kemudian Heru berpamitan. "Mama, katakan yang sebenarnya, apa yang terjadi pada Rizka? Kenapa ia sampai nekat terjun dari lantai atas?" tanya Heru. "Mama juga tidak tahu. Tiba-tiba Mama menemukannya tergeletak pingsan di lantai bawah," jawab Lami. Heru yang berprofesi sebagai Polsuspas Polisi Khusus Pemasyarakatan, merasa ada yang aneh atas kejadian yang dialami Rizka. Sebagai seorang kakak tentunya ia sangat memahami sifat adiknya. Apapun yang terjadi, Rizka tidak akan pernah senekat itu. Rupanya karena kejadian itu membuat Heru tidak tenang. Ia kemudian memutuskan pulang ke rumah, untuk menyelidiki dan mencari-cari sesuatu, barangkali bisa menjadi bukti. Jika memang kejadian itu murni hanya kecelakaan saja, mungkin masih bisa diterima. Namun bagaimana bila ada unsur tindakan kriminal,
Bisa jadi ada orang yang sengaja ingin mencoba membunuh Rizka. Jika benar demikian, ia tidak akan memaafkan pelakunya. Walaupun Heru seorang polisi, sebenarnya ia orang yang sangat licik. Memutarbalikkan fakta, merangkai sebuah rekayasa, adalah salah satu keterampilannya. Sudah banyak korban berjatuhan karena kelihayannya itu. Sedikit buru-buru, Heru melajukan kendaraan roda 4-nya menembus kegelapan malam. Ia sangat penasaran dengan kejadian yang dialami oleh Rizka, karena selama ini tidak ada orang yang berani berurusan dengannya. Saat ini, ketenangan keluarga sedang terusik, maka dari itu pelakunya harus menerima ganjaran yang setimpal. Beraninya bermain-main denganku, gumam Heru. Walau dikenal licik, cerdik, dan pemberani, sebenarnya Heru masih memiliki sisi yang lembut. Ia sangat sayang bahkan rela berbuat apapun demi kebahagiaan Lami dan Rizka. Malam pun berlalu, keesokan harinya di pagi yang masih remang-remang, warga digegerkan oleh penemuan mayat seorang laki-laki, yang mati mengenaskan. Sebuah bambu berujung lancip tertancap di antara kedua paha, mengenai tepat di area kejantanannya. Terdengar kabar korban bernama Marco, salah satu dari ketiga berandalan yang telah menggagahi Iem.